karena dia masih kotor. Berarti perempuan yang berani berdiri mau melaksanakan sholat itu perempuan suci. Itu perempuan suci. Karena dia sudah bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Tetangga-tetangga kita, orang-orang yang kita kenal yang non-muslim, itu pernah bersih dari hadas besar apa enggak? Pernah mereka mandi hadas besar? Berarti mereka nggak suci. Itu salah satu alasan kenapa orang yang tidak suci tak boleh masuk. Karena hanya orang yang sucilah yang bisa menghadap kepada Zat yang Maha Suci. Kalau kita bisa jaga wudhu, selama kita punya wudhu, maka selama itu pula kita bersih dari hadas kecil. Masih ada wudhu kan? Masih. Berarti kita sedang suci. Kalau mati dalam keadaan suci, masuk surga? Mana mau mati dalam keadaan kotor apa dalam keadaan suci? Suci lah. Itu dari sisi zahirnya. Jika suci dari sisi batinnya, itu yang disebut dengan tazkiyah. Maka siapapun yang bersih, siapapun yang sudah suci, dia akan masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab. Benar? Kalau orang sudah bersih, sudah suci, nanti hari kiamat masih dihisab apa enggak? Masih. Masih dihisab nggak kalau orang sudah bersih, sudah suci? Masih dihisab. Apanya yang mau dihisab? Kan sudah bersih, sudah suci, yang mau dihisab itu apa? Berarti yang dihisab itu siapa? Yang belum suci, yang masih kotor. Itu yang dihisab nanti. Kita mau yang mana? Mau dihisab atau bighairi hisab? Kalau mau tidak dihisab, syaratnya apa? Bersih dulu. Bersih. Yang mau kita lakukan di awal-awal adalah bersih secara zahir, baru nanti bersih secara batin. Zahirnya dulu, zahirnya dulu. Maka dalam Al-Quran itu ada 31 ayat yang bicara tentang taharah dan tazkiyah. 16 ayat itu bicara tentang pembersihan dari najis dan pembersihan dari hadas. Itu masih zahirnya. 16 ayat bicara tentang bersih dari sisi najis dan hadas. Itu artinya bahwa pembersihan najis dan hadas itu bagian penting dalam Al-Quran.
itu bicara tentang taharah, kesucian dari dosa. Siapapun yang bersih dari dosa berarti dia suci secara batin. Kalau kita sudah bersih secara zahir, tinggal membersihkan secara batin. Caranya adalah, kalau ingin bersih dari dosa, caranya adalah taubat. Karena siapapun taubat, dia akan bersih secara batin. Ada dalilnya nggak? Kalau orang taubat itu dia tidak dihisab. Coba buka dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sambungannya apa? Asa rabbukum, nanti Tuhanmu ayyukaffira ankum sayyi'atikum, akan menghapus dosa-dosamu. Berarti siapapun yang taubat, maka dosanya dibersihkan, dihapus. Saat itulah dia menjadi orang suci. Saat itu dia menjadi orang suci. Jadi kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu, kita bisa nggak jadi orang suci? Bisa. Kan selama ini yang kita dengar, mana ada orang yang tidak berdosa, ya kan? Mana ada orang yang tidak berdosa? Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kejam ya. Memang paling tidak dalam benak kita ada beberapa kelompok orang bersih dan suci. Yang pertama itu kelompok Nabi dan Rasul. Mereka bersih dan suci dan disebut dengan maksum. Ya, apa arti maksum? Terlindungi, terjaga dari apa? Dari dosa. Kita pernah minta supaya jadi orang yang maksum? Pernah? Bisa nggak kita jadi orang yang terjaga? Memang menjadi Nabi dan Rasul yang nggak bisa lah. Tapi terjaga dari dosa bisa nggak? Gimana caranya? Pernah dengar doa ini nggak? Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Terus wa tafarruqana min ba'dihi. Ujungnya apa itu? Maksum. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang penuh kasih sayang-Mu, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang maksum. Maksum itu apa? Terjaga dari dosa. Berarti kita minta kepada Allah, pulang dari sini kita tidak lagi berdosa, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Kalau sudah dilindungi dari dosa, bersih, suci kan? Suci. Bisa kita jadi orang suci? Bisa. Itu dulu. Jangan ragu-ragu.
bisa. Tapi jangan tanya sama anggota DPR, karena dia pun ragu dengan dirinya sendiri. Bersihkah? Di sini kan anggota DPR? Gak ada lah. Bersihkah waktu dia mau duduk itu? Tanya sama dia. Berani nggak dia bilang bersih? Berani? Tanya sama bupati, gubernur itu. Berani nggak dia bilang saya duduk dengan cara yang bersih? Berani? Berani nggak pejabat-pejabat itu bilang saya dapat jabatan ini dengan cara yang bersih? Bukan karena mertua, maksudnya kalau mereka yang ditanya, batin mereka sendiri menolak untuk mengatakan mereka bersih. Tapi secara konsep kita harus menuju ke sana. Kita berani bersih.